pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir. Ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini Iya. sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Ya. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Bukan. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda kesini? Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini? Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Ada. Kembali ke tempat duduk. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. Tahu ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan Ya. dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Tahun 2005. 2010 Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya, Sudah tidak dikuasai. udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5 2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta. Sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum. Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Level Politik 2045. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dan tentunya itu tidak terlepas dari kasusnya ijazahnya Bapak Joko Widodo.
Nah teman-teman, dari cuplikan video tersebut kita mengetahui bahwa dari judulnya kuasa hukum, dari cuplikan video tersebut dikatakan bahwa kuasa hukum Jokowi tak berkutik. Dibentak hakim ini, pengacara atau perwakilan hukum dari Jokowi Dodo tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak mampu menjawab atau membela diri saat ditegur atau dimarahi oleh hakim dalam situasi ini. Di sini teman-teman, hakim mempertanyakan kepada Jokowi, ada nggak ijazah Jokowi? Pertanyaan apakah Jokowi Dodo memiliki ijazah biasanya merujuk pada ijazah pendidikan formal. Jokowi panik total. Pertanyaan yang menyiratkan apakah Joko Widodo sedang merasa sangat panik atau cemas akibat situasi tersebut? Arti cuplikan video tersebut teman-teman, video menampilkan suasana di ruang sidang atau forum hukum terhadap text over live. Sebenarnya mana dan rentar. Kemungkinan potongan kalimat tidak lengkap serta suara tidak. Secara cuplikan ini seolah-olah menunjukkan momen di mana hakim atau pihak berwenang sedang menanyakan atau menegur sesuatu kepada kuasa hukum Jokowi yang kemudian dihubungkan dengan pertanyaan yang tentang ijazah Jokowi dan dugaan paniknya Jokowi. Nah teman-teman, kita telah melihat dari sebuah cuplikan video tersebut, seorang hakim mempertanyakan kepada Jokowi ijazah supaya dia memperlihatkan ijazah aslinya. Tentunya teman-teman kita melihat bahwa memang Jokowi ini sedikit panik, atau kita bisa melihat situasi dari ruang persidangan tersebut. Nah teman-teman, seperti biasanya ada banyak komentar atau tanggapan netizen daripada cuplikan video tersebut teman-teman. Seperti biasanya saya akan membacakannya. Di sini teman-teman ada sebagian masyarakat atau warga netizen yang mengatakan ini hakim benar netral karena hakim cari yang benar siapa yang salah. Mantap, bela kebenaran dan kejujuran, ini baru hakim yang hebat. Para hakim yang jujur, saya doakan panjang umur, saya selalu. Hakim yang tak terjujur, tak akan doakan bila mana sudah mati langsung masuk neraka, ya Allah. Mudah-mudahan hakim ini dan keluarga diberi kesehatan, keselamatannya, amin. Alhamdulillah, saya bersyukur sama hakim yang mencari kebenaran, semoga diberi kesehatan dari Allah SWT, amin. Nah, ini baru penegak hukum yang benar dan jujur, sehat selalu Pak Saldi. Isra, salam untuk keluarga. Dan teman-teman, dari cuplikan video tersebut banyak memuji seorang hakim yang memang tidak berat sebelah dan ia mencari kebenaran dan siapa yang benar dan siapa yang salah dari sebuah permasalahan tersebut. Nah teman-teman, tentu kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat, tentu kita ingin negara ini damai dan tentram. Dan tentunya teman-teman, kita mengharapkan bahwa supaya suatu saat nanti secepatnya permasalahan isu ijazah Jokowi ini dapat terselesai dan negara kita ini aman. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada teman kita yang mengatakan, Saldi Isra sosok Bapak Hakim harapan rakyat, semoga tetap berpegang pada pendidikan. Tidak ada Pak Hakim yang nggak lulus, tapi nantinya akhirnya lulus melenggak. Ada juga teman-teman mengatakan semester 5 nggak ada kok, bisa jadi insinyur ya, sakit banget nih orang. Semoga hakim yang jujur dan yang tidak bisa disuap dalam lindungan Allah. Hebat jaksa, Masya Allah, semoga sehat-sehat Pak Jaksa sama Ibu Jaksa. Kalau asli udah selesai karena palsu nggak kesulitan merekayasa, itu aja logikanya. KPU harus bertanggung jawab atas pemusnahan berkas ijazah Jokowi. Ini juga teman-teman yang mengatakan udah terang menderang, memang pemohon gak malu. Semoga pengacara-pengacara tidak benar sadar. UGM sungguh-sungguh mempertontonkan kebejadan moralitasnya demi membela kezoliman. Takut tidak makan kalau nggak bela orang licik, memang melukan. Dari kondisi sidang ini bisa disimpulkan dokumen Jokowi tidak ada. Aturan itu bikin baru, sengaja dibikin untuk menghilangkan jejak kesehatan Jokowi, untuk menghilangkan jejak hayal bihayu. Jawaban orang pintar atau bodoh, jawab pertanyaan gampang dan gablang, jawabnya buket sama sehat. Baru mulai terbuka, beginilah kerja penguasa negeri ini. Semoga kedepannya jangan asal-asal pilih pejabat, harus dilarang pakai amplop, juga sembako. Semua itu bikin rusak negara karena semua orang kaya walau sebodoh. Ini KPU yang memusnahkan dokumen yang baru 1 tahun, harus dihukum sesuai aturan yang ada.
Kalau orang jujur, kalau ada dibilang ada itu aja kok, belit-belit sana sini. Nah teman-teman, sebagian banyak yang menarik dari komentar teman-teman tersebut dan kita telah mendengarkannya. Dan sini teman-teman kita lanjut. Di sini teman kita mengatakan muter dua pengacara Jokowi. Ya kalau nggak benar salah sampai akhir nggak benar. Betul Yang Mulia. Yang bersangkutan tak ada nilai rapor semester 5-nya karena sedang operasi plastik. Yang menghilangkan dokumen apa bisa kena sanksi, sebab sangat penting kok hilang hukum dia jika hukum menjeratnya sesuai peraturan hukum. Jokowi sudah buat sandiwara masalah ijazah palsu, sekarang yang asli belum ada buktinya, harusnya dipenjara ya, biar tidak habis uang negara ini. Kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan urusan ijazah Jokowi, serahkan ke rakyat, pasti cepat selesai dan negara ini damai. Arsip itu minimal 10 tahun. Baru bisa dimusnahkan, itu pun untuk arsip barang bukti, barang seperti pembelaan kursi, lemari contoh yang bisa, tapi kalau ijazah selagi ada orangnya masih hidup, arsip tidak boleh dimusnahkan. Berkuasa selama 10 tahun, acak-acak hukum, ekonomi semua dirubah seenaknya, korupsi di mana-mana kacau. Pengacara ini ditanyakan malah mencela kacau-kacau. Bagus Bu, selama ini sudah terlampau brengsek tatanan hukum di negara ini. Hakim harus memperkuat jaringan kalian kelahkan orang-orang yang hukum Pak Jokowi itu. Mabokah mereka semuanya karena mereka itu semuanya bayaran Jokowi, permainan politik ini semuanya, amin. PKPU baru setelah ada sengketaan ijazah Jokowi jurusan teknik perkayuan. Di sini teman-teman juga mengatakan keluarganya banyak uang untuk menutupi mulut pendukungnya. Jokowi kalau benar seolah dan punya ijazah pasti dia suruh ditunjukkan. Kan Jokowi hobi disanjung-sanjung, kalau ada pasti dia tunjukkan. Emang nggak ada apa yang mau ditunjukkan? Tinggal jawab tidak ada semester 5-nya kok, muter-muter kayak obat nyamuk. Sidang lama bukan kasus sekarang. Biasanya awal-awalnya aja hakim netral, belakang-belakang ya berubah drastis, itu yang terjadi di negeri Konoha. Nah teman-teman, sudah kita melihat atau mendengarkan banyak sekali komentar atau tanggapan netizen daripada video tersebut. Tentunya ini sangat menarik dan harapan kita masyarakat supaya masalah ini cepat selesai dan tidak terbawa-bawa sampai ke depannya untuk generasi muda. Nah teman-teman, begitulah selalu dari saya pada pagi hari ini. Semoga ke depannya kita dapat informasi yang lebih tepat terhadap isu ijazahnya Joko Widodo yang dibilang palsu. Salam NKRI harga mati.